buah setiap kali panen dipetik berbuah lagi, dipetik berbuah lagi, dipetik berbuah lagi, tak putus-putus. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, apa amalan orang itu sampai dia panen tak putus-putus? Kata malaikat Jibril, Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang ketika dia hidup suka beramal jariah. Orang yang beramal jariah walaupun sudah mati, pahalanya terus mengalir, tak pernah putus. Ini Bapak Ibu, ini di depan saya ini adalah orang yang kaya semuanya. Betul? Bapak Ibu, ini orang kaya semuanya kan? Saya dapat kabar orang kompleks ini orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari acara inilah. Coba lihat karpet sajadahnya warna hijau semua. Dinding list bawah warna hijau. Berarti yang nyumbang ke acara ini pakai duit warna merah lah Pak. Hijau 20.000. Ya pastinya. Pak, Bu, Bapak Ibu. Pertama, ma'akalta fa'afnaita, yang kita makan. Yang kita makan seenak apapun. Yang kedua, malabista fa'ablaita, yang kita pakai. Baju, celana, sepatu, motor, itu semua semahal apapun yang kita pakai, ujung-ujungnya hanya akan lapuk usang, dan itu pun tidak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu tuh paling banyak pakaiannya. Tasnya aja banyak, tas. Saya pernah main ke rumah ibu-ibu, itu ada satu lemari khusus di rumahnya, tas. Kan saya nakut-nakutin. Semuanya akan usang, lapuk, tak bisa menolong di hadapan Allah. Yang ketiga, harta kita. Mata sodakta fa'abawaita, yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan, yang engkau wakafkan, itulah yang akan kau bawa mati, yang akan kau bawa ke akhirat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak beramal. Anak yatim, supaya kalaupun kita udah meninggal terus ngalir pahalanya. Nanti ialah Pak Ustaz sedekah kalau udah kaya, mohon maaf belum tentu sampai. Dan Bapak Ibu harus tahu, biasanya orang makin kaya biasanya tuh makin pelit, makin kedekut biasanya, tidak semua. Jadi tidak usah nunggu kaya, orang kaya tuh biasanya pelit, makin lama makin pelit. Contoh, Pak Haji Oci misalkan, ini adalah yang tahu namanya. Insya Allah mau dia setengah hartanya diinfakannya ke saya. Nah sekarang Pak Haji Oci udah kaya, punya duit 100 juta, saya minta 50 juta, mau nggak Pak Haji? Ini orang kaya pelit Pak. Kalau punya ayam 2 ekor kecil ayamnya, saya minta 1 ekor, insya Allah mau Pak Haji. Tapi kalau sudah punya sapi 2 ekor, saya minta 1 ekor, gimana Pak Haji? Nggak mau katanya, karena tak ada sapinya. Jadi mumpung belum betul-betul kaya, inilah kesempatan bersedekah. Yang kedua, penyakit orang kaya biasanya sombong. Biasanya, tidak semuanya Pak. Meremehkan orang lain, meremehkan orang miskin. Saya ini kan termasuk yang pernah diremehkan orang. Dulu waktu saya masih kuliah, belum selesai, memberanikan diri mau melamar anak gadis seorang Pak. Mau kemana Pak? Belum selesai ceramahnya. Pak Ekspertel Pak. Pak RT kayaknya. Bagaimana tadi ceramah gue hilang. Orang kaya itu biasanya sombong. Saya ini termasuk yang pernah dihina orang Pak. Saya mau melamar anak gadis seorang tuh. Saya bilang, apa kata dia? Saya serius sama kamu. Cowok miskin, kata dia. Nanti kalau nikah sama kamu, nanti aku makan apa sama anak-anakku? Pergi sana, kata dia.
luka hati saya. Saya lanjutkan. Dapat tadi kan belum? Nah, hati-hati bang. Saya lanjutkan kuliah. Sejak itu saya tidak mau lagi pacaran. Saya lanjutkan kuliah S1, lanjutkan lagi kuliah S2, lanjut lagi kuliah S3, sampai udah doktor sekarang, jadi dosen, viral ceramahnya kemana-mana. Nah, yang nolak saya itu Pak dulu Pak, sekarang nyesal dia. Nggak ada nangis saya. Dia yang nyesal. Dari mana Ustaz tahu? Saya lihat komennya di Facebook saya. Apa kata dia? Atoli, jadikan aku yang kedua. Sorry ya. Makanya apa pelajarannya hikmah? Ini hikmahnya Pak. Jangan suka menghina orang. Jangan suka meremehkan orang. Kenapa? Hidup ini berputar macam roda. Betul? Yang hari ini kau katakan dia miskin, setahun akan datang boleh jadi dia orang lebih kaya dari kamu. Kamu yang merasa diri kaya, tahun depan, bulan depan boleh jadi kau orang yang paling miskin. Makanya jangan suka menghina orang. Itu penyakit orang kaya itu biasanya sombong. Normal ya. Ayunan tangannya normal. Tapi begitu udah kaya, banyak cincinnya, jalannya udah gitu. Mau pergi undangan, mana Bu? Undangan. Ikut kan? Ayo kita sama-sama. Kalau belum kaya, jilbabnya labuh ke bawah, nutup bawah dada. Itu kalau belum kaya. Tapi kalau udah kaya, dililit ke leher. Supaya nampak alurnya. Gatal ya. Pura-pura gatal ya. Hati Bu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga kata Nabi. Man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin, orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong, walaupun sebesar zarah itu debu. Sebesar debu sombong Pak dalam hati kita, tak masuk surga kata Nabi. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat sombong. Nah, yang ketiga nih, penyakit orang kaya. Suami beli cincin, dapat duit gajian beli cincin, dapat duit gaji 13 beli cincin, dapat duit SPP di keluar kota beli cincin. Mati esok lusa. Siapa yang melepasnya satu-satu Bu? Siapa yang melepasnya? Suaminya. Terus setelah itu siapa yang makainya? Bini barunya. Apa kata istri barunya? Sedekah akbar. Siang malam buta puntul tunggang langgang bintang bungkang nyari harta. Mati istri muda yang makainya. Meleleh kamu, mereka air mataku menangis. Udah makin lama ceramah. Harta kita yang sebenarnya itu, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sebenarnya. Yang kita simpan di rumah, simpan di bank, didepositokan, disimpan di dompet dalam sabuk, itu bukan harta kita yang sebenarnya. Besok boleh jadi akan pindah jadi milik orang lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Udah ada yang mati? Biasanya ada yang tidur kalau saya ceramah. Nah, ini udah nggak ada ya. Masih bisa diingat poinnya 4. 1. Luruskan niat. 2. Jaga iman. 3. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang keempat, jangan lupa beramal jariah. Ya, itu 4 poin. Lebih 1 jam. Bonus lah. Nanti kalau ibu balik pulang ada yang nanya, Bu, acara apa tadi di Surah An-Nur tuh? Acara ceramah. Ceramah apa? Peringatan Isra Mi'raj. Siapa penceramahnya? Ustaz Hatoli. Dari mana dia? Dari Sambas. Bagus lah ceramahnya Bu. Mantap. Apa isi ceramahnya Bu? Ada 4 isi ceramahnya. Apa yang 4 Bu? Entah, aku lupa. Tadi itu ada yang merekam, ada yang itu nanti bagi-bagi aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau selama 80 menit ya, 80 menit saya ngomong, 1 jam lewat 20. Kalau selama 80 menit ini ada omongan saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati, atau
atau tidak sopan atau tidak layak saya sebutkan di masjid ini, saya Ustaz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak kasih? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong ibu jangan mandi di situ. Nanti ketahuan auratnya, mandi di rumahnya. Itu bukan pantun. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan melapor ke Pak Polisi. Saya ini bukan Ustadz ekstrim. Ada yang mengatakan ya Ustadz Hatoli ini Ustadz ekstrim. Itu salah. Yang betul saya Ustadz es krim, lembut, sejuk dan manis. Pantun terakhir. Bicara politik memanglah payah, bicara hukum banyak yang sudah patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala hada alim ya Ustaz. Terima kasih atas sejahtera ilmu maupun nasihat yang telah disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Hatoli kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini ke depan, baik dalam mengimplementasikan kehidupan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bagi kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Hatoli untuk memimpin doa. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami sakaratul maut, wa najatna minan nar, selamatkan kami dari azab api neraka, wal afwa 'indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah nanti akhir hayat kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak cucu kami dalam setiap doanya, anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk di pandang mata. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana al-Mustafa balligh maqasidana. Rabbana ighfir lana ma madha, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas lagi maha mulia. Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila, Allah imaman adila. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil untuk bangsa ini ya Allah. Ya Allah, berkahilah umur kami pada bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwab. Berikanlah kami keselamatan kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad